morfologinya di lab bersama Dr. Lise, ya. Nah, kalau di sini ya saya akan sedikit mengulas mengenai morfologi, tapi tidak terlalu spesifik karena lebih kepada bagaimana bisa memahami penyakitnya, ya, kemudian apa sih yang terjadi, gitu ya, pada infeksinya, gitu. Nah, untuk spesiesnya tidak banyak yang sudah dipelajari. Nah, kan kita belajar hari ini tentang protozoa. Jadi kalau dilihat dari pembagiannya itu, kita lihatnya selalu dari alat geraknya. Bagaimana si protozoa itu mobile, bergerak, ya. Ini dia terbagi dalam 4 ini, ya, amuba, flagellata, ciliata, sporozoa. Jadi dari sini sudah kelihatan ya, kalau amuba kan dia punya kaki semu untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Kalau flagellata dia punya flagel, ya. Ini untuk, dan dia berkembang biak secara pembelahan binar, jadi dia membelah seperti itu. Ciliata dia silia, jadi tidak sepanjang flagel untuk alat geraknya, ya. Kemudian yang sporozoa, ya, ini dia tidak ada organel khusus untuk mobilitasnya, tapi dia punya siklus hidup yang unik antara yang seksual dan aseksual. Kalau yang sporozoa ini contohnya yang plasmodium. Plasmodium itu kan punya fase seksual dan aseksual, ya. Yang seksualnya itu di mana? Di manusia apa di nyamuknya? Yang seksual sampai ke stadium gametosit itu di nyamuk apa di manusianya? Kemudian yang lainnya di manusia. Ya, itu contohnya. Ini kan di SMA juga ada, ini sudah dapat ya mengenai klasifikasi protozoa, ya. Oke. Nah, untuk penegakan diagnosis juga kita membedakan antara mana yang berbahaya, mana yang penting dalam bidang medis, mana yang tidak berbahaya untuk kita manusia, ya. Nah, paling sering kita dasarkan juga dari morfologi. Jadi untuk kita mengenali ini binatangnya apa. Jadi apakah dia ini Entamuba histolytica atau yang Gimmivalis misalnya, seperti itu, ya. Kan berbeda, tapi dia mirip-mirip struktur morfologinya. Nanti dikenali di praktikum. Untuk penularannya itu melalui rute feka oral. Ada yang tahu apa itu rute feka oral? Dari feses masuk ke tubuh manusia melalui makanan atau, ya, kebersihan tangan yang kurang, ya. Seperti juga untuk alarmnya dimatiin dulu, ya. Seperti juga untuk yang infeksi kecacingan juga feka oral, ya. Makanya terkadang itu kena di daerah-daerah yang kurang memperhatikan kebersihan, seperti itu, ya. Nah, dia terkontaminasi sehingga masuk. Jadi biasanya organisme tetap hidup selama 30 hari di lingkungan yang lembab, sejuk, sedikit bakteri, dia suka di situ, terutama ketika dia pada stadium kista. Kira-kira kenapa pada stadium kista? Bukan stadium trofozoid. Tahu nggak? Ada yang bisa menalar dia bertahan hidup cukup lama di lingkungan pada stadium kista karena apa? Kalau dari morfologi, kalau kista itu gimana? Kista artinya ada dindingnya nggak? Ada. Berarti dindingnya tebal atau tipis? Kalau dia bisa tahan tebal, sehingga dia tahan terhadap cuaca yang ekstrim, perubahan cuaca, perubahan asap dari lingkungan yang lembab, begitu, ya. Jadi terutama pada stadium kista itu si protozoa ini bertahan hidup cukup lama di lingkungan, ya. Nah,
Ini secara struktur dia terbagi atas yang trofozoid dan kista. Ya. Pada stadium kista dia merupakan tahapan yang inaktif, tidak bergerak, ya, tapi dia juga bisa infektif karena ketika si stadium kista masuk ke dalam tubuh, dia akan berkembang menjadi yang trofozoid, dia bisa pecah. Misalnya pada Entamuba histolytica itu di dalam usus itu nantinya dia bisa berkembang menjadi stadium trofozoid. Ya. Struktur nukleusnya penting. Nanti adik-adik akan lihat morfologinya. Di praktikum juga akan lihat morfologinya. Ini sama kalian. Ayo masuk. Ya, struktur nukleusnya penting. Kenapa penting? Membedakan antara satu spesies dengan spesies lainnya. Ya. Untuk bentuk diagnostiknya nanti kita lihat ukurannya, alat geraknya, sitoplasmanya. Ada yang di dalam sitoplasmanya itu ada bar, ada seperti bukan rokok, apa namanya itu kalau yang tebel itu apa namanya? Seperti cerutu. Nah, di dalam tampilan di dalam sitoplasmanya seperti itu ya. Nanti dilihat. Kemudian bentuk sitoplasmanya bagaimana? Apakah halus atau ada vakuol-vakuolnya? Nah, secara umum ya. Terus di dalamnya apakah ada endosom atau tidak, kromatin, DNA inti dan badan kromatin. Nah, ini nanti dipelajari terutama di praktikum untuk morfologinya, untuk mengenal binatangnya, ya. Nah, yang pertama ini amuba. Nah, amuba tadi sudah ya melalui feka oral, jadi tertelan, entah stadium kista atau stadium trofozoidnya tertelan dari feses yang ada di lingkungan, makanan kita terkontaminasi atau tangan kita terkontaminasi, makanya kan sering dibilang jangan lupa cuci tangan ya sebelum makan. Nah, si kista itu masuk ke usus kecil. Kemudian di dalam usus kecil itu usus halus maksudnya, dia bisa terjadi eksitasi dan dari bentuk tahapan kista itu dia berubah menjadi yang tahap trofozoid, yang bentuk aktif. Kalau yang kista kan dia tidak bergerak ya. Kalau ketika dia sudah trofozoid dia bentuk aktif. Ya. Kemudian dia jalan-jalan ke usus besar. Dia menjelajah, kemudian dia melakukan pembelahan biner, ya, dari 1 menjadi 2, 2 menjadi 4, ya. Dia bisa tetap di dalam lumen atau dia ke dinding usus, terutama untuk spesies yang patogen seperti Entamuba histolytica. Entamuba histolytica bisa menyebabkan sakit apa? Ada yang sudah tahu? Ada yang sudah pernah baca-baca? Belum ada, dari sekian ini belum ada. Entamuba histolytica belum. Oke, nanti pasiennya datang BAB cair dengan apa? Dengan darah. Terus nanti kita ambil fesesnya, terus kita lihat di bawah mikroskop. Apakah ada bentukan trofozoid, kemudian di dalam sitoplasmanya ada juga sel darah merah. Ya. Nah, nih, kista dan trofozoid itu bisa dikeluarkan melalui feses yang terinfeksi, manusia yang terinfeksi misalnya, makanya kita periksanya fesesnya. Apa itu? Oh, alarm. Oke. Oh, dia ngasih tahu jam 2 ya. Oke, nah tahap infektif itu kista matang tadi sudah, kemudian diagnostiknya trofozoid atau kista dalam tinja itu kita cari terus kita temukan dan ada. Nah, ini dia Entamuba histolytica. Ini adalah bentuk trofozoidnya, coba dilihat ya. Dia punya pseudopodianya, kemudian nukleusnya ini juga ada sel darah merahnya di sini. Ini nukleusnya juga ada, nanti dipelajari di praktikum. Kemudian ini bentuk kistanya. Ya, ini sel darah merahnya 1, 2, 3 ya.
di dalam si entamuba histolytica ini. Nah, bisa terjadi di mana saja di seluruh dunia ya, terutama untuk daerah-daerah yang sanitasinya masih sangat kurang ya, karena kalau dilihat dari cara dia menginfeksi ya. Nah, tertinggi pada anak-anak. Kenapa tertinggi pada anak-anak? Anak-anak, rumah sakit jiwa, penjara, panti asuhan. Kira-kira kenapa? Kira-kira kenapa? Sanitasinya masih buruk. Itu kalau yang rumah sakit jiwa. Kalau anak-anak apa? Jajan, kurang bersih. Kalau anak-anak kontak dengan tanahnya masih sangat besar ya. Mereka masih eksplor, ingin tahu ya. Jadi sering terjadi ya. Ini menyebabkan disentri amuba ya. Bisa ekstraintestinal juga dia, jadi bisa sampai di hati, bisa di paru-paru karena dia jalan-jalan dan bisa berakibat fatal. Ya. Amubiasis berbentuk pseudopoda menyebabkan proteolisis dan lisis jaringan. Apa itu proteolisis? Ada yang tahu? Kenapa sih pada disentri amuba proteolisis ini bisa terjadi? Apa yang menyebabkan dia sakit? Jadi proteolisis ini proteinnya itu lisiskan secara, kalau yang normalnya kan ada. Tapi dengan adanya entamuba histolytica ini proteolisisnya jadi mengganas dan akhirnya dia menyebabkan kerusakan misalnya pada dinding usus ya. Makanya bisa sampai ke bocor ususnya seperti itu ya. Terus jaringan di sekitar tempat dia hidup juga bisa lisis. Kalau dia ke hepar, dia bisa menyebabkan amubiasis pada hepar seperti itu ya. Nah, tuan rumah alaminya manusia ya terjadi ketika kistamatan tertelan atau minum air yang juga ada entamuba histolyticanya ya. Ini tadi ya. Dia masuk, kemudian dia berubah dari bentuk kista matangnya menjadi trombosoid, dilepaskan, kemudian berubah biner. Terus karena trombosoid dia motil ya kemana-mana, kemudian dia mulai menyebar. Ya, bisa mingguan, bisa cukup panjang ya. Makanya kalau misalnya ada pasien yang dicurigai, misalnya nanya sama ibunya tadi, BAB-nya gimana Bu? Kalau misalnya kalian dapat pasien dengan diare, tentu pertama kalian tanyakan konsistensinya, warnanya, frekuensinya, kemudian pada warnanya itu ada apa? Ada darah kah? Ada lendir kah? Ya, terus menyemprot atau tidak? Ya, nanti kalian belajar di CR digestif ya. Seperti itu, kalian curigai, ya cepat-cepat untuk diperiksa agar cepat di tata laksana. Tapi kalau diare yang utama apa yang harus cepat kalian lakukan? Kasih minum, artinya harus rehidrasi ya, karena banyaknya pasien itu meninggal karena dehidrasi. Jangan lupa ya, kalau mati karena kurang cairan. Oke. Diare, nyeri perut, kehilangan nafsu makan, penurunan berat badan, demam, pembengkakan hati. Ini kalau sudah sampai ke hepar ya, pada kasus yang parah bisa juga pembengkakan usus besar ya. Hati-hati. Ini adalah penegakan diagnosisnya, pemeriksaan feses, darah, USG, CT scan itu supaya bisa dilihat ya sudah sampai mana, misalnya terjadi abses pada hati atau organ lainnya. Kemudian kolonoskopi, biopsi jarum juga bisa untuk melihat misalnya dia pada hati di mana ya tempatnya. Ini obat-obat, biasanya kita paling sering kita sudah pernah dengar metronidazole. Ya, kita pakai metronidazole. Nih, kalau dia berulang terus bertahun-tahun kronis, dia bisa tersamarkan pikirnya apakah ini kolitis atau kanker. Jadi harus diperiksa baik-baik apakah ditemukan
adanya entamuba histolytica. Ya, yang paling umum itu yang abses hati. Oke, nah tadi kan penting untuk mengetahui morfologi si binatangnya. Nah, ada beberapa amoeba juga yang mirip-mirip kalau dilihat. Jadi ini namanya entamuba hartmanni. Dia sedikit lebih kecil. Kalau yang tadi berapa? 10-12 ya. Kalau ini 7-9. Nah, nanti ini dibedakan dengan dia lebih kecil, kemudian kromatanya juga tidak dia lebih banyak ya. Ini juga tidak halus seperti yang entamuba histolytica. Nanti di lab. Sering karena dia mirip, dia dipikir entamuba histolytica, padahal dia yang apatogen. Ya, mirip sekali. Terletak di ukurannya. Ya, kalau misalnya yang itu entamuba histolytica 12, 10 dia biasanya bisa 7 atau ya 10 ke bawah lah, seperti itu. Kemudian ada juga yang namanya entamuba coli. Ya, entamuba coli juga dia ada yang lebih, bahkan dia lebih besar dari histolytica, bisa sampai 30 mikron. Ya, nanti ketika dia sudah lebih dewasa, dia juga lebih besar dan mengandung nukleusnya cukup banyak. Tetapi bedanya pada entamuba coli tidak ada apa? Kalau eritrosit, ya, tidak ada eritrosit. Nah, teman kalian ya. Oke, kemudian entamuba gingivalis. Kalian juga pada blog ini belajar tentang mulut kan ya. Nah, ini juga entamuba gingivalis, tapi dia ada di gusi, ya. Nah, dan tidak dianggap sebagai agen penyebab atau patogen. Ya, dia menularnya lewat misalnya pelaratan makan atau gelas minum, ya. Mirip tapi tidak memiliki stadium kista, jadi hanya trofozoid, dan dia menelan leukosit bukan eritrosit, ya. Kemudian kita masuk ke superkelas berikut yang Mastigophora, ya. Mastigophora ini dia ada yang memiliki alat gerak flagella, asostil, membran bergelombang, costa atau sitostom, ya. Identifikasinya juga kembali ke morfologinya, bagaimana bentuknya, bagaimana ukurannya, motilitasnya, di intinya, flagellanya ada di mana, dan juga pada tubuh inang itu dia ada di mana. Yang pertama adalah Giardia lamblia, ya. Ini dia. Kita punya satu preparatnya ya untuk Giardia lamblia. Biasanya ini langsung kita setkan karena mencarinya sangat sulit. Kalau kita adik-adik pasang sendiri, langsung kita setkan jadi bisa langsung dilihat. Kecil ya. Kalau protozoa tuh kalau pas praktikum tuh susah nyarinya tuh karena kecil, lebih kecil dari yang helmin. Helmin lebih mudah untuk dicari ya. Ini ukurannya 9x12 mikrometer. Kemudian ini ada intinya 1, 2, 3, 4 ya. Bisa kadang kita cuma lihat 2 inti ya. Kemudian ini flagellnya di sini panjang tapi tidak terlalu jelas ya. Ada juga bentuk kista dan trofozoid. Di sini sudah ada jelasnya, nanti bisa lihat ya. Kalau awalnya itu adik-adik, kalau yang bentuk trofozoid ini dia seperti daun jatuh, ada tangkai sedikit, kemudian ada seperti daunnya gitu ya, makanya dibilang seperti daun jatuh ya. Mempunyai cakram penghisap untuk ketika dia nempel di usus. Jadi waktu dia nempel di usus, dia jadinya ganggu penyerapan nutrisi. Jadi semua parasit yang ke usus sama seperti cacing juga ketika dia nempel, dia ganggu penyerapan nutrisi, juga dia berkompetisi sama usus untuk nutrisi yang harusnya bisa untuk pertumbuhan. Ya. Nah, ini siklus hidupnya nelan kista dari lingkungan yang terkontaminasi tinja, terus dia nempel di usus.
Di usus nanti dia akan berkembang biak di mukosa usus, kemudian kalau dia sudah dalam bentuk trofozoid, dia memasuki saluran-saluran yang lain, bahkan bisa ke kandung empedu. Sama kita bisa lihat juga di feses, ya. Feses pasien itu kita periksa, kita bisa lihat di feses. Kemudian kita tegakkan dengan identifikasi kista atau trofozoid di spesimen yang kita punya. Nah, kadang-kadang tidak memiliki gejala, terutama untuk orang-orang yang tidak ada gangguan imunologi ya, ya. Namun ketika ada gejala dia bervariasi, dia bisa datang diare, terus, nah ini kotorannya berminyak. Yang tadi kotorannya ada eritrosit, kalau ini dia bau busuk terus berminyak. Ya, cenderung mengapung karena kan berat jenis ya. Terus orangnya ngeluhnya kram, nyeri perut, mual, muntah. Nah, kalau diare tentu saja yang kita takuti yang terakhirnya adalah kehilangan cairan. Kenapa? Ngebayangin berminyak. Udah dikit-dikit. Oke, ya, nih. Buang air besarnya cukup banyak ya. Apalagi kalau dikatakan diare itu kan lebih dari sama dengan 4 kali. Nah, sudah 5 kali per hari. Orangnya merasa sangat lelah, ya, demam, kadang ada ini gejala-gejala lainnya. Ya. Nah, penurunan berat badan ini sama gangguan ini penyerapan karena si Giardia lamblia ini kompetisi di dalam usus orang tersebut. Tapi ada juga yang tidak bergejala, tapi nanti dengan waktu yang panjang dia sudah berefek pada usus, ya. Nah, bisa sampai 6 minggu, kronis, cukup kronis ya. Oke, nanti kalau dia sudah cukup panjang bisa muncul kayak gini, ya, iritasi usus, diare berulang-ulang, sama bertahun-tahun, ya. Kalau anak-anak kasihannya karena pada anak-anak itu kan pertumbuhan dan perkembangan. Nah, itu yang sedihnya kalau kena anak. Sama juga kita pakai metronidazole. Nanti kalau misalnya di skilab bedakan antara antibiotik ya, yang untuk antiparasit bedakan antara yang hermin sama protozoa ya. Jadi jangan semua ditembak dengan amoxicillin ya, nanti ingat baik-baik, nanti dokternya bingung ketika lihat, sudah bagus, sudah bagus, sesuai diagnosis apa deh, sesuai. Begitu diserahkan kertas resepnya, amoxicillin gitu kan. Ingat-ingat ya, metronidazole ya, nanti tinggal disesuaikan dosisnya. Oke, ini sesuai dengan kenyataan yang dihadapi penguji. Oke, mungkin saat itu lagi bingung, lagi gugup, jadi akhirnya kabur. Oke, kemudian yang terakhir kalau salah ini Trichomonas vaginalis. Ya, ini ditemukan ya, tentu namanya vaginalis ya, di vagina ya. Dia flagellata, patogen pada manusia terutama untuk negara-negara industri ya, karena penularannya hubungan seksual ya. Ini ya, beda ya, kalau Trichomonas vaginalis dia bukan yang seperti daun jatuh tadi, tapi dia lebih bulat. Kemudian ini undulating membrannya nih ada di sini nih, yang kayak kriul-kriul ini undulating membrannya ini dia di tengah gini ya, Trichomonas vaginalis. Ada aksostilnya di sisi median dari tubuhnya ya. Terus setengah saja dia, tidak seluruhnya dari anterior sampai posterior. Kemudian ini ada parabasal badinya, kemudian sitoplasmanya. Kalian di sini bervakuola ya, ini ada putih-putih ada vakuola di dalam sitoplasma dari si Trichomonas vaginalis. Untuk parasit, usahakan mengucapkan, menulis berulang-ulang supaya ingat, supaya tidak muncul spesies baru ya. Iya, nanti yang diajarin dokter Andika sama yang diajarin dokter Christine, terus nanti spesies barunya muncul
padahal yang satu Helmin, yang satu protozoa ya. Trichomonas vaginalis, Giardia lamblia, gitu ya. Ya. Ascaris lumbricoides. Kalau bingung pas ujian tulis saja A lumbricoides, itu A besar lumbricoides, gitu ya. Jangan nanti Ascaris vaginalis, nah ini cacing atau protozoa gitu kan. Apalagi untuk 2C ini saya sudah lihat jadwalnya. Kalian nanti responsinya ada kelompok yang tertutup dengan SL dan PK ya. Oh, kalau nggak salah ada kelompok berapa tuh yang ya, jadi dari sekarang belajarnya dari sebelum praktikum. Oh, habis OV spesies yang dipelajari apa, tahu namanya ya. Oke, kalau dokter Christine pasti kasihnya Helmin. Kalau dokter Lise protozoa, dokter Andika arthropoda ya. Jangan nanti ada arthropoda yang namanya Helmin. Aku bayangkan serangganya itu kepalanya cacing, kakinya serangga. Ya. Karena namanya digabung antara arthropoda dan Helmin. Ini buat biar gak ngantuk siang-siang. Oke. Nah, kembali ke sini. Kadang tidak bergejala, tapi ketika datang sudah parah itu sekretnya purulen, artinya dia sudah kental, berwarna, kadang kehijauan, kadang kekuningan, dan sudah purulen, ya. Kemudian ada lesi seperti sariawan, ada lesi di vulvanya atau di serviksnya ketika diperiksa. Kemudian ada nyeri di perut, terus di suria, jadi nyeri ketika berkemih dan disparane ini ya, dia nyeri sekali, kemudian terus menerus, dan ketika dia akan terutama waktu hubungan seksual, karena kan dia juga ada lesi ya, jadi kebayang sangat menderitanya pasien ini ya. Nah, masa inkubasinya ini, jadi nanti pada saat anamnesis ditanya pasiennya ya, riwayat berhubungan. Kenapa? Karena nanti yang suaminya juga sebaiknya diperiksa ya. Kadang-kadang ada uretritis di suaminya, seperti itu, infeksi ya di uretranya. Nah, kalau tidak dua-duanya diobati, dia akan fenomena pingpong. Jadi sembuh terus nanti nularin lagi karena kesalahannya nggak obati. Jadi itu menjadi perhatian ya. Nah, ini pengobatannya ada obat-obatan perolahan dan topikal yang diberikan, dan juga pasangannya juga diperiksa. Misalnya ibunya datang sendiri, dihimbau untuk berikut, kalau bisa nanti bapak juga dibawa untuk berobat ya Bu, supaya nanti bapak dan ibu sama-sama sembuh, karena ini mekanismenya bisa lewat hubungan seksual rumah badan. Dikalimatkan dengan baik, pasien bisa mengerti, seperti itu ya. Ini adalah obatnya ya, 5-7 hari ya, jangan cuma dikasih 3 hari atau 2 gram dosis tunggal. Perhatikan, jadi ada obat-obatan tertentu yang dia harus 14 hari, dia harus 7 hari minimal, kemudian datang kontrol lagi, itu diperhatikan. Mungkin obatnya sama, tetapi masa minumnya atau dosisnya itu disesuaikan menurut menurut penyebabnya. Balantidium coli ini adalah yang terbesar. Jadi kalau kita lihat mikroskop itu mudah sekali menemukannya, bulat, terus ada silia-silianya, kemudian ada nukleusnya gede. Nih, dia bulat, besar, ya. Bayangkan yang tadi kan berapa? 12 mikron. Kalau ini 60 sampai 70 mikron, jadi gede, ya. Kalau yang bentuk vegetatifnya, ini bentuk kista yang kiri. Kalau yang bentuk vegetatifnya, dia agak lonjong pada satu sisinya. Kemudian kalau yang vegetatifnya, lihat nih silianya ini kecil-kecil ini, ini silianya
ya, gitu ya. Nah, cryptopage ini yang posteriornya melebar di bagian belakang. Kemudian kalau preparat kita tuh ini intinya tuh kelihatan banget, udah bulat di dalamnya, ya. Kalau yang kista ya ini dinding tebal, jadi dia memang tahan kalau di lingkungan ya yang bentuk kista ini ya. Nah terutama untuk pasien-pasien imunokompeten. Jadi diare apa semua datang keluhannya tambah berat jika memang pasiennya itu yang ada gangguan imunologi ya, itu kasihan. Kalau yang imunologinya bagus kadang-kadang tidak ada gejala ya. Nah pada infeksi ringan ada abses kecil di rongga usus, tapi lama-kelamaan dia bisa besar terus menggaung di rongga ususnya ya. Diagnosisnya biasanya kita temukan ini bentuk trombosoidnya. Bentuk trombosoidnya yang ini ya, yang vegetatif ini yang biasanya ditemukan di tinja encer ya. Bisa juga pakai metronidazole, beda ya, yang tadi 500 ini 750, yang tadi 2 kali 500 ini 3 kali 750. Bisa juga pakai tetra, teman. Tetra belakangan ini sudah jarang ya. Dan kadang tetra menyebabkan reaksi efek samping entah di gigi seperti itu ya. Jadi oke, itu saja adik-adik. Nah panjang toh, binatangnya juga nggak banyak kan. Nanti yang binatangnya banyak ketika kita bicara cacing. Itu nanti mohon dipelajari, terutama nama spesiesnya. Istilahnya gini, kalau di praktikum parasit itu melihat binatang terus tahu, oh ini binatangnya apa, tandanya kenapa sih dia dibilang Ascaris misalnya, oh karena bentuknya besar dong, panjang, giling kan, itu dari parasitologi untuk praktikum seperti itu ya. Oke, terima kasih. Ada pertanyaan atau sudah cukup jelas? Mungkin untuk pengenalan parasitnya bisa ketika praktikum. Untuk penyakitnya dari kami itu saja. Absen sudah sampai di mana?